Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru-guru matematika SMP Negeri 1 Lampung. Pada siang ini saya Ana akan berbagi bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada matematika. Seperti kita ketahui, matematika adalah pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi siswa. Sehingga untuk pelaksanaannya kita sebagai guru perlu mencari trik jitu bagaimana siswa-siswa ini bisa memahami matematika. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, bisa kita lihat apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas kita untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa saja ketika kita mengajar siswa, metode yang kita lakukan dan tugas-tugas yang kita lakukan berbeda antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Karena setiap siswa di kelas itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki latar belakang yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, hobi yang berbeda, atau asal mereka yang berbeda. Jadi di sini kita bisa melakukan diferensiasi ini secara berbeda-beda di antara setiap bapak tersebut. Kemudian apa saja diferensiasi ini yang bisa kita bedakan? Kita lihat ya Bapak Ibu, ada yang pertama diferensiasinya dari segi materi. Bisa kita contohkan seperti ini. Di kelas A kita memberikan tujuan pembelajaran seperti ini dengan soal-soalnya yang lebih sulit misalkan, atau kita sekarang lebih kenal sebagai hoax. Tetapi ada juga di kelas B ini dengan soalnya kita turunkan, karena antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu berbeda latar belakang mereka. Kemudian minat, ada anak-anak ini yang lebih berminat atau senang matematika, sehingga kita bisa memberikan soalnya yang lebih bervariasi. Tetapi ada anak-anak ini yang mungkin lebih monoton Bapak Ibu, berarti kita berikan soalnya dengan kadar yang lebih rendah. Nanti bagaimana penilaiannya? Mungkin seperti itu kan jadi pertanyaan bagi Bapak Ibu. Nanti kita memiliki namanya indikator penilaian pada asesmen kita. Kita akan lihat jika pada kelas seperti ini anak berkemampuannya bagus, bisa kita berikan soal hot, kadar penilaian pada KKTP-nya tentu lebih tinggi. Tetapi kalau yang tadi dengan kadar lebih rendah, dengan minatnya juga kurang, tentu nilainya kita akan berikan lebih sedikit. Kemudian kita lihat lagi gaya belajar mereka. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, gaya belajar ini ada 3. Ada yang kinestetik, anak kita yang suka mencari tahu. Dari mereka berpraktek terlebih dahulu, mencari di lapangan, mereka bisa menemukan suatu inti dari materi. Ada yang mereka memperolehnya dari membaca terlebih dahulu. Pergi ke pustaka, itu adalah perlakuan kita bagi anak-anak auditori. Atau yang kita berikan dari materinya berupa video. Anak kita yang visual, mereka lebih suka dengan gambar-gambar, makanya kita akan melihat bagaimana pemberian tugas tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka. Diferensiasi bisa kita lihat pada kontennya, seperti yang dijelaskan tadi, apa yang akan dipelajari. Kita sesuaikan dengan tujuannya Bapak Ibu. Kita turunkan sedikit kalau kita memiliki kelas yang spesial. Kemudian prosesnya, ada yang kita dapatkan dari mereka berpraktek di lapangan, di lingkungan sekitarnya, searching internet, atau nantinya dari materi yang kita berikan terlebih dahulu. Ada dari produknya bisa nantinya banyak Bapak Ibu. Biasanya bisa berupa latihan tertulis yang kita lihat, atau nantinya berupa video atau cat yang biasa digunakan di Canva, atau poster spanduk, atau mereka menggambarkan, menceritakan dengan kata-kata sendiri. Kita juga bisa menggunakannya. Kemudian di lingkungan belajar, bisa jadi ketika mereka berbagi, kita menggunakan media lingkungan di luar dari kelas yang kita gunakan. Itu bentuk-bentuk diferensiasi yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Berikutnya muncul pertanyaan, apakah pembelajaran saya sudah berdiferensiasi?
Apakah kita sudah memberikan perlakuan yang berbeda-beda? Tentu jawabannya juga berada pada diri kita sendiri. Kita bisa lihat, Bapak dan Ibu, apakah kita sudah menghilangkan hambatan di setiap pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa. Siswa merasa tidak keberatan dalam belajarnya. Mereka sudah nyaman dengan kita memberikan soal-soal yang lebih mudah, berarti kita sudah memberikan diferensiasi. Apakah siswanya sudah aktif? Semuanya mau bekerja. Anak yang sifatnya audio, visual, kinestetik, kalau mereka mau, berarti kita sudah diferensiasi. Apakah tujuan pembelajarannya utuh pada setiap siswa? Kita bisa lihat, kita bisa menentukan indikatornya agar bisa dicapai oleh siswa. Kemudian nanti kita bisa lihat apakah siswanya bosan. Kalau bosan, siswa tersebut merasa kurang menarik, tentu kita mengupayakan berbagai cara agar siswanya bisa lebih aktif dalam belajar. Apalagi sekarang kita era digital ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan gadget, kita bisa menggunakan infocus atau media-media lainnya. Berikutnya bisa kita lihat lagi aktivitas guru. Apa saja yang harus guru siapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kita merancang pembelajaran, kita bikin skenario-nya. Kira-kira apa ya yang akan bagus siswa lakukan di kelas kita. Kemudian kita lihat bagaimana minat, topik, dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas. Dan kemudian jangan lupa yang terakhir, kita harus menyelesaikan penilaian formatifnya. Selama pengamatannya, apa yang bisa kita lakukan. Berikutnya lagi, ya, adalah bagaimana pengelolaan kelas kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar pelaksanaan diferensiasi di kelas kita bisa kita laksanakan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat salah satu contoh yang sudah kita buat adalah pelaksanaan diferensiasi pada matematika pada channel dari Bunda Rinandani Putri ya Bapak Ibu ya. Bisa melihat bagaimana pelakuan pelaksanaan diferensiasi di sini. Berikutnya lagi kita bisa melihat hasil belajar siswa dari poster-poster yang sudah mereka buat. Berikutnya lagi kita bisa memanfaatkan infocus dalam pembelajaran. Kemudian kita jangan lupa memberikan ice breaking agar pembelajaran di kelas ini menjadi menarik. Berikutnya lagi kita bisa menggunakan pop-up aneka kreasi yang bisa kita buat sehingga nantinya siswa berminat. Biasanya ada keterampilan membuat gambar ini waktu TK ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita rancang bagaimana di matematika ini bisa menjadi lebih menarik. Kemudian kita bikin video pembelajaran dari versi Bapak Ibu sehingga siswa kita merasa lebih memahami. Karena bahasa dari video mungkin lebih rumit, tetapi kalau dari Bapak Ibu gurunya mungkin bisa diterima oleh anak-anak kita. Kemudian ada laporan tugas di Canva dan PowerPoint. Selanjutnya kita bikin classroom. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah beberapa trik yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Diminta lagi bagaimana kita sebagai seorang guru menjadi skenario yang konten kreator ya dalam mengajar supaya bisa mengaktifkan anak-anak kita dalam belajar. Terima kasih banyak perhatiannya Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.